wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bisa bersama-sama mempelajari dan mengambil faedah dari perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dakwah beliau ke negeri Taif. Dalam hal ini atau malam ini kita akan mengambil faedah-faedahnya. Yang pertama, pelajaran bagi kita sekalian bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Taif, maka beliau menemui pemimpin-pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka. Ya, ini adalah pelajaran bagi kita ketika kita berdakwah keluar daerah kita, maka seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita mendakwai dulu pemimpin-pemimpin mereka, kita temui dulu pemimpin-pemimpin mereka, kita meminta izin kalau bukan wilayah kita memperkenalkan, kita meminta izin, sekaligus kita menyampaikan apa yang akan kita sampaikan kepada umat ini, dan kita berharap dengan apa yang kita sampaikan itu tanpa menggurui itu bisa diambil oleh pemimpin-pemimpin kita, ya, oleh pemimpin-pemimpin dalam perkampungan itu. Demikian pula ketika kita mau berdakwah di masjid, kita berdakwah di masjid, tentu setiap masjid ada takmirnya, ada takmirnya, ada ketua takmirnya, ada jajaran takmirnya. Maka mencontoh Rasulullah SAW, kita sowan dulu kepada mereka, kita silaturahmi, bukan silaturahmi, ya, ziarah kepada mereka, temui mereka, kita sampaikan, kita dakwai dengan cara ya sebisa mungkin tidak menggurui kita, apalagi kita orang muda. Kita sampaikan apa yang akan kita sampaikan, kita meminta izin dan sebagainya, dengan harapan mereka ada orang-orang yang pertama yang menerima ini. Ketika kita di rumah, maka sudah semestinya yang lebih pertama-tama kita dakwai ya pemimpin rumah kita, bapak kita kalau kita posisi sebagai anak, ya, bapak kita, ibu kita, dengan harapan dengan itu bisa diterima dakwah ini, bersama-sama mengikuti sunnah, dan juga kita harapkan pengaruhnya kepada anggota keluarga yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita mengambil pelajaran juga bahwasanya Rasulullah SAW tatkala melihat penentangan suatu kaum atas dakwah ini, beliau mengatakan seperti yang kita baca kemarin, agar kaum itu menyembunyikan, merahasiakan atas apa yang sudah dibicarakan oleh beliau kepada kaum itu. Tapi ini sulit, sepertinya akan dipenuhi. Misalnya kita sampai kepada suatu pemimpin kaum, kalau di luar Jawa mungkin kepala suku atau apa gitu, ketika mereka betul-betul menolak seperti penolakan orang Taif ini, sepertinya dalam pandangan menurut saya itu sulit untuk mereka tidak berkata. Apalagi sekarang di zaman yang bebas untuk mengatakannya, untuk menuliskannya dalam media massa, pasti akan disampaikan. Tapi ini penting untuk kita agar menjaga kerahasiaan, ya, karena tidak semua orang bisa menerima dakwah ini. Apalagi sudah tangan kedua, tangan ketiga, maka ketika pembicaraan itu sampai ke tangan kedua atau ketiga akan berbeda keluarnya. Ya, ibaratnya kita ngomong pisang, nanti tangan kedua akan mengatakan kolok pisang.
Ya, ketika kita berbicara misalnya tentang tempe, maka dia akan menyampaikan dengan tempe goreng dan lain sebagainya. Maka hal ini sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW berpesan kepada mereka agar apa yang sudah dibicarakan itu tidak sampai dikatakan pada disembunyikanlah, dirahasiakan, termasuk kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, karena nanti bisa salah paham, kemudian apa yang akan kita capai ini akan mudah ditebak, akan mudah dihalangi karena rahasia itu sudah diketahui. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Ista'inu ala injahil hawaij bil kitmani." Ya, ista'inu ala injahil hawaij bil kitmani. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Kata Rasulullah, mintalah tolong untuk mencapai suatu tujuan itu dengan menyembunyikannya. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena sesungguhnya setiap yang punya kenikmatan itu ada orang yang dengki. Ada orang yang hasad. Nah, ini juga pelajaran untuk kita sekalian. Bukan hanya dalam masalah dakwah. Ya, masalah banyak hal. Ya, keuntungan ketika di pasar, pencapaian dalam ngaji kita dan sebagainya. Semua ini bisa menimbulkan rasa dengki orang lain itu. Makanya Rasulullah SAW berpesan, tolong menolonglah atau mintalah tolong agar menyembunyikan apa yang menjadi tujuan yang akan dicapai dengan menyembunyikannya. Karena sesungguhnya setiap yang punya keberhasilan, setiap yang punya kenikmatan, ada orang-orang yang hasad, ada orang-orang yang dengki. Nah, jangan sampai apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang akan kita capai atau keberhasilan kita itu kita Masya Allah ya, kita sampaikan dan sebagainya. Yang ini bisa menimbulkan kedengkian orang lain, ya, menimbulkan kedengkian. Yang kedengkian itu kadang-kadang menimbulkan keburukan untuk orang yang didengkinya. Jadi dengki itu bisa menimbulkan sebuah ketidaknyamanan pada orang yang didengki. Oleh karena itulah kita sekalian ini suka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini dengan membaca surat 3 Qul yang di dalamnya ada surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan orang yang dengki apabila dia mendengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena dengki itu bisa membuat ketidaknyamanan pada orang yang didengki. Termasuk jadi sarana ain. Orang terkena ain karena orang yang dengki melihatnya dengan kedengkiannya. Ain, ya. Suatu yang hak yang bisa menimbulkan bahaya yang fatal, ain itu, ya. Jadi ini kita dapatkan pelajaran dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berdakwah ke Taif dalam pembicaraan dengan tetua-tetua mereka atau pembesar-pembesar mereka, agar menyembunyikan apa yang menjadi pembicaraannya untuk menjaga kerahasiaan akan proses yang dijalani atau dakwah yang dijalani Rasulullah SAW agar tidak diketahui oleh orang-orang Mekah. Sekalipun tidak ngomong langsung dengan orang Mekah, bisa jadi ngomong dengan temannya sampai juga ke sana. Apalagi di zaman kita ini, tembok-tembok punya telinga. Kemudian pelajaran yang lainnya, ketika Rasulullah SAW keluar dari Taif, ya karena sudah disuruh keluar, diusir, bahkan dilempari batu dengan anak-anak, dengan orang-orang yang bodoh gitu. Di sini ada peran Zaid bin Harithah yang menemani Rasulullah
beliau Zaid bin Harisah ini kemudian menjadi tameng Rasulullah, melindungi Rasulullah SAW dengan tubuhnya, sampai Zaid bin Harisah ini terluka pada kepalanya, mendapatkan luka lemparan batu di kepalanya. Sementara Rasulullah SAW sendiri kena di kakinya. Zaid bin Harisah kena dalam tubuhnya karena melindungi Rasulullah SAW. Itu ketika bersama Rasulullah, ketika Rasulullah SAW masih ada. Nah, bagaimana sekarang ini kita melindungi Rasulullah SAW saat Rasulullah tidak ada? Ya, kita melindungi sunnah-sunnahnya ini, ajaran-ajarannya ini, ajaran Rasulullah SAW ini, agama ini, dengan mempelajarinya agar tidak punah, tidak hilang. Bukan berarti Islam ini butuh dengan kita, tidak. Kita yang butuh dengan Islam. Kita ikut ataupun tidak ikut, Islamnya akan tetap berjalan. Islam ini akan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melindungi Islam karena kita butuh Islam, yakni meneladani apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang Rasulullah SAW merintahkan agar mengikuti jejak mereka. Selain itu, kewajiban kita karena cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW yang membawa agama ini, maka kita lindungi. Sebagian Rasulullah SAW menjaga agama ini, mendakwakannya, maka kita pun berusaha demikian. Kita mempelajari agama ini, kemudian kita mengamalkan sunnah-sunnah yang sudah kita ketahui. Ya, sunnah dalam apa saja, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, semuanya ada syariatnya, ada sunnahnya dari Nabi SAW. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita tidak mempelajari? Maka kita mempelajarinya, lalu kita mengamalkannya, kita mendakwakannya, dan kita bersabar dengan semua itu. Bersabar mempelajarinya, bersabar dalam mengamalkan sunnah ini, yang wajib-wajib terutama, gitu. Bersabar dalam mendakwahkan yang sudah pasti mesti ada tantangan, tidak bisa tidak. Itu sudah merupakan suatu yang pasti. Setiap kebenaran itu pasti ada penentangnya, sejak zaman dulu sampai hari kiamat. Baik itu yang melakukan orang-orang yang kurang baik, ataupun orang-orang yang baik, ataupun orang yang mulia sekalipun seperti Rasulullah SAW, kita dapati banyak pertentangan dan permusuhan soal ini. Padahal Rasulullah SAW orang yang luar biasa, orang yang baik, orang yang sudah dikenal oleh masyarakat sebagai al-amin, orang yang bisa dipercaya. Mereka bukan menolak pribadinya, tapi menolak apa yang didakwakannya. Bisa jadi seperti itu yang terjadi pada kita. Mungkin orang tidak menolak kita, mereka sudah kenal kita, tapi bisa jadi menolak dengan apa yang kita sampaikan. Kenapa mereka menolak apa yang kita sampaikan? Bisa jadi karena cara penyampaian kita yang kurang tepat, atau memang dasarnya memang orang ini memang benci dengan kebenaran. Dengan cara apapun sebagian Rasulullah SAW melakukannya pasti tetap akan memusuhi. Dan ini cara kita menghidupkan, membela sunnah Rasulullah SAW di saat Rasulullah SAW tidak ada. Di mana dahulu ketika Rasulullah SAW masih ada, para sahabat membela Rasulullah, membentengi Rasulullah. Mereka tidak ingin Rasulullah SAW terluka, sekalipun mereka harus terkena panah, ya, menancap dalam dada dan punggung mereka dalam rangka untuk membela Rasulullah SAW. Termasuk Zaid bin Harisah ketika melindungi Rasulullah SAW harus terkena banyak lemparan batu sampai bocor kepalanya. Kemudian pelajaran yang lainnya yang bisa kita dapatkan dari dakwah Rasulullah SAW ke Taif ini adalah ketika Rasulullah SAW keluar dari Taif dalam keadaan yang ya bisa kita katakan tergesa-gesa karena mendapatkan lemparan, pengusiran, ya, cemoohan dan sebagainya, dalam kondisi yang capek, ya pasti setengah berlari kan, ya berlari buru-buru, capek kan pasti, capek hati, capek pikiran, capek fisik, ya capek fisik juga kan. Tak lupa beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau sudah mendapatkan tempat untuk lepas dari gangguan itu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan segala kelemahan dirinya, ya,
Ini bukan berarti Rasulullah SAW putus asa, tidak. Artinya pelajaran bagi kita dalam kondisi sulit, kondisi yang parah, yang payah, kita harus tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan kita membawakan, memperjuangkan agama ini. Maka kita harus selalu banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan atas kelemahan dari apa yang kita usahakan. Dari kelelahan-kelelahan kita dalam berdakwah. Kita mohon perlindungan kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk bukan tidak terima, tetapi ini adalah bentuk kesabaran, ya, merupakan kesabaran dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, itu adalah termasuk adab dalam berdoa yang dengannya akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai di suatu kebun milik dua orang anak Rabi'ah, dia menyuruh kepada budaknya, yaitu Adas, untuk memberikan kepada Rasulullah setangkai anggur. Di sini Rasulullah SAW menerima pemberian itu. Ya, Rasulullah SAW menerima pemberian itu dari orang kafir, ya, dari orang kafir. Ini menunjukkan bahwa bolehnya kita menerima bantuan dari orang kafir. Tentu dengan sebuah catatan. Jika bantuan ini tanpa syarat apa-apa. Jika bantuan ini tidak menjadikan kita lemah di dalam bersikap, ya. Tidak menjadikan kita kemudian melepaskan keadilan. Pemberian yang tidak mengikat, ya, pemberian yang tidak menyandra, ya, menyandra gitu. Dalam model sekarang ini sandra-sandraan. Jika kamu nggak taat, tak bongkar kesalahanmu, ya, celukno KPK, ya, gitu. Jadi boleh kita meminta bantuan atau kita menerima bantuan dari orang kafir jika tidak ada syarat yang macam-macam. Sebab itu Rasulullah SAW diberikan ini. Dan memang sifat Rasulullah SAW ketika diberi, beliau tidak mau mengecewakan orang lain. Ya, tidak mau mengecewakan orang lain. Tetap diterima oleh Rasulullah SAW. Yang tidak boleh Rasulullah SAW menerima infak atau sedekah, kan nggak boleh. Kalau hadiah diterima Rasulullah. Ya, kalau Nabi itu tidak menerima infak atau sedekah, dan itu diketahui dulu, kan, diketahui oleh orang-orang pendeta-pendeta itu ketika berpesan kepada Salman Al Farisi, kalau kamu ketemu Nabi, ciri-cirinya itu diantaranya dia nggak nerima sedekah, tapi nerima hadiah. Waktu itu kan Salman sudah di Madinah, kasih sedekah, ya Rasulullah, apa kamu ada orang saya makin muliakan kamu, ini saya kasih sedekah. Diterima Rasulullah, tapi diberikan para sahabat supaya dimakan, dan dia tidak makan. Diperhatikan sama Salman. Lain waktu, wah ini satu tanda sudah, berikan hadiah sama dan kurma. Ya Rasulullah, ini saya hadiahkan ini, diterima, dan Rasulullah SAW ikut memakan bersama para sahabat. Jadi Rasulullah SAW memang tidak ingin mengecewakan orang lain ketika diberikan kebaikan, ya, tidak pernah mengecewakan. Apalagi tidak ada syarat-syarat tertentu, kan? Apalagi tidak ada syarat-syarat tertentu, tidak ada syarat yang mengikat, tidak ada syarat yang melemahkan dia. Terima. Kalau kita tidak membutuhkan, kita berikan yang lainnya, kita sedekahkan, gitu. Rasulullah SAW diberikan korban, gak mungkin dimakan semuanya, gitu. Karena sahabat dari ikut makan. Nah, Umar bin Khattab juga pernah begitu diberi, tapi Umar gak mau, berikan yang lainnya lah, yang lebih butuh, gitu. Ya, gitu kan, karena orang diberi itu kan posisinya di bawah, gitu. Orang mau berdiri posisinya di bawah, seperti digambarkan Rasulullah dengan tangan di bawah. Aliyatul ulia khairum min aliyatis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ketika kita dikasih, ketika kita menerima, itu kan posisinya di bawah. Nah, kadang
kita itu nggak mau, gitu. Kita posisi di bawah. Kita ada orang menjaga ifahnya, kehormatannya dan sebagainya. Makanya ketika kita memberikan sedekah dan sebagainya, coba foto, gitu. Ya, apa jenenge? Gambar sedekah, apa sih? Doa fai, foto nih, gitu. Itu kehormatan orang. Ya kalau dipoto untuk laporan dan sebagainya karena ini menyangkut kepercayaan orang lain, ya ini diburem atau apa gitu. Ya diburem. Apalagi tuh kelihatan auratnya pula gitu. Ya. Ini bisa diburem supaya tetap terjaga kehormatan saudara muslim kita. Atau kalau kita memberikan ya gak usah dicerita-cerita no. Tak kayak gini itu. Saya ingin nambah ngelokno aku. Nah, enggak usah. Ya itu urusan gitu. Ya. Nah, menjaga seperti itu, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita tidak bisa menjaganya. Ya, jadi Umar ini pernah dikasih nggak mau, ya karena merasa dia mampu. Ya kata Rasulullah, ambillah Umar, ya ambillah. Toh kamu juga tidak menginginkan, maksudnya tidak mengharapkan itu, gitu. Hatimu tidak mengharapkan itu dari kasih. Kalau kamu suka, ya manfaatkan, karena orang memberikan itu tentu punya tujuan. Orang memberikan kepada si A dengan si B beda. Saya suka kasih yang A karena saya tahu dia orang soleh. Apa yang saya berikan akan dimakan olehnya, akan dipakai olehnya. Untuk kebaikan saya berharap pahalanya. Dijaluk si B gak oleh karena khawatir nanti dibuat maksiat. Ada orang kan. Jadi kadang-kadang orang itu ingin kasih kita, bukan berarti dia berlebih enggak, karena mengharapkan akhirat. Nah, kita jangan sampai mengecewakan itu. Kita terima, toh hati kita juga tidak menginginkan, hati kita tidak menginginkan itu. Kita terima, ya kita manfaatkan. Kalau bisa dimanfaatkan, kalau tidak butuh banget, gitu tidak, ya bisa dikasihkan. Ya, artinya kita mendapatkan ganjaran sodako. Asalnya dari kita sendiri nggak mampu mau sodako, ada orang kasih, kita buat sodako, lo kan dapat pahala. Dan juga tidak mengecewakan orang yang memberinya. Ya, sekali lagi orang memberi itu tidak semuanya niatnya jahat. Memang ada orang memberi itu dengan niat yang duniawi, niat duniawi. Istilahnya tidak ada makan siang gratis. Nah, gitu kan? Kalau dalam dunia politik tidak ada makan siang gratis. Berarti ada tujuannya. Lobby-lobby dan sebagainya itu. Kasih parsel, kasih ini dan sebagainya, kasih perhatian. Dari laki-laki kasih perhatian kepada wanita yang disukainya, ada motifnya dikasih ini, kasih itu, kasih itu. Main ke sana, apa yang goleki Siti ta, mboten Pak, tadi ini kalau maring akan martabak dan jenengan kalau kok emot jenengan. Nah, ada tujuannya itu kan, kita ada tujuannya, gitu. Jadi tidak semua orang memberi itu dengan tujuan akhirat, ada tujuan dunia ada juga. Ya, jadi bisa dilihat ya sebatas yang mampu kita lihat dari ketulusan hatinya. Ya memang tujuannya baik, tidak ada ikatan dan sebagainya, tidak menjadikan kita lemah. Karena orang yang suka menerima itu otomatis dia berhutang budi. Makanya Rasulullah SAW ya termasuk adab ketika kita diberi, kita disuruh memberikan balasan. Ya kita disuruh memberikan balasan. Apa yang kita punya kita kasihkan. Kita dikasih, kita kasih dia. Kalau tidak ada, kita doakan dia. Kita doakan sampai kita merasa cukup telah membalasnya. Setiap habis sholat, ketika ada, kita doakan terus kepadanya mendapatkan kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan. Sampai kita merasa telah membalasnya. Saya ingin memberikan cakwatnya supaya aku ditungakno terus. Gitu kan berarti. Tak kayak iya apa kira-kira ini, sing dhek gak iso bales itu. Ya gimana? Duwe manuk dewi. Gitu. Jadi kalau kita diberi adabnya itu kita balas dengan apa yang kita punya. Bahkan disunahkan untuk memberikan yang lebih. Kalau memang tidak ada kita berikan doa, kita doakan. Ya kita ucapkan terima kasih, kita doakan jazakallahu khairan. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu kita doakan terus sampai kita merasa telah membalasnya. Kita balasnya. Ya, kenapa kita ucapkan terima kasih? Itu juga bagian dari adab. Ya kita, itu juga bagian dari adab.
mengucapkan terima kasih. Karena tidaklah seorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah jika dia tidak berterima kasih, tidak punya apa, tidak bisa berterima kasih kepada orang yang memberinya. Gimana dalilnya? Dia dalilnya apa? Pendek itu dalilnya. La yaskurillah malam yaskurin nas. Ya, tidaklah berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang lain. Gitu. Jadi di sini juga ada syariatnya, ada sunnahnya yang harus kita jaga gitu. Ketika dikasih minum, ketika kasih makan, ya diusahakan ingat gitu, jangan lupa. Kita doakan, ini adalah sunnahnya. Kita doakan orang yang memberi, misalnya ada doa selain jazakallah khairan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma at'imman at'amani wasqi man saqoni. Orang yang memberikan makan kepada kita atau minum kepada kita doakan itu. Ya. Ya Allah, berikanlah makan orang yang memberiku makan. Dan berikanlah minum orang yang memberiku minum. Itu sunnahnya. Ya, itu sunnahnya. Itulah indahnya Islam. Gitu ya. Jadi kita kata orang kasih tulus, kasih, kita tolak. Muring-muring kan orangnya. Tupane aku aja. Tupane mau ngini doain agak diterima aja. Ya kalau memang kita tidak terlalu butuh banget, ya kita bisa sedekahkan. Nah, itu kita berikan balasan kepadanya kalau kita punya balasan. Itulah adab-adab dalam Islam. Kita kembali lagi ke sini. Ya, kita kembali lagi ke sini sampai mana tadi? Ya, bolehnya menerima hadiah dari orang kafir selagi tidak mengikat, tidak menjadikan kita rendah dan berhutang budi dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kisah Rasulullah SAW menerima apa? Setangkai anggur yang diberikan oleh Adas. Ada beberapa faedah juga di sini. Yang pertama adalah bahwasanya Rasulullah SAW tidak merendahkan seseorang di dalam berdakwah ini. Tidak pilih-pilih dalam berdakwah. Memang diutamakan kepala-kepala suku karena dia diharapkan pengaruhnya itu bisa membawa kepada yang lainnya. Tapi di dalam semua orang berhak mendapatkan hidayah, maka semua orang berhak kita dakwahi, termasuk Adas ini. Dan dakwah itu tidak selalu melulu dengan ucapan-ucapan begini-gini. Apa istilahnya pengumuman, penyampaian berita dan sebagainya. Bisa jadi dengan adab-adab sunnah-sunnah yang kita jaga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau makan anggur itu, beliau mengucapkan Bismillah. Ini kan sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW, sunnahnya yang dipraktekkan, menjadi adab yang dilakukan setiap hari, menjadikan Adas kaget gitu. Loh, ini kalimat yang tidak umum, orang mau makan baca ini. Gitu. Ini siapa Anda ini? Gitu. Kaget ya. Sepertinya Anda bukan orang sini, bukan ini. Terus jelaskan namanya Nabi. Masuklah pintu di situ, saya ini seorang Nabi, gitu. Kan gitu disampaikan. Tanya, kamu dari mana? Saya dari kampung Nainawa. Oh, kampungnya laki-laki soleh, gitu. Kok kenal? Oh iya, itu saudaraku, karena aku Nabi, dia juga Nabi. Oh iya, tanda-tanda. Dan dia tahu. Akhirnya Adas ini kemudian mencium kepala Rasulullah, tangan kaki dicium ya mak. Adas dia masuk Islam. Jadi tidak membeda-bedakan di dalam berdakwah, ya, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah SAW mendakwai seorang anak yang beragama Nasrani, yaitu Adas, ya, agar beriman kepada Allah taala dan mengikuti, menjadi seorang muslim, beriman kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang tampak dalam dialog yang dilakukan Rasulullah SAW bersama Adas di kebun itu, dan dicatat dalam sejarah. Kemudian pelajaran yang kedua dari pertemuannya dengan Adas ini, di antara sebab keislaman Adas, ya, dimulai dari pembicaraan dirinya dengan Rasulullah SAW, ya, dengan mengetahui Rasulullah SAW membaca Bismillah ketika makan.
Nah, ini di sini Rasulullah SAW dengan sebab Rasulullah SAW ketika ingin makan, dan semestinya seperti ini seorang muslim itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan amalia, bukan hanya sekedar dengan retorika omongan, tapi dengan amalia. Dan seringkali dengan amalia itu banyak orang tertarik dengan Islam. Kemudian baru muncul kalimat tanya, baru ada penjelasan. Ada orang-orang yang diberikan kemampuan untuk hal ini, ada orang-orang yang diberi kemampuan untuk berbicara. Tapi ada sebuah ungkapan yang mungkin ini juga ada benarnya. Jadi satu keteladanan yang dilakukan itu lebih bernilai, lebih berpengaruh daripada 1000 kata-kata. Keteladanan seorang ayah kepada anak itu lebih berpengaruh daripada omongannya wong tua, bapak ini atau ibunya. Gak patah digatekno mesti. Kowe nang salat nang ngaji nang ngene bapak itu ndelok TV. Mak ini HP-nan. Ya piye. Tapi kalau yang dilihat itu orang tuanya ketika azan segera berwudu berangkat. Ya dilihatnya orang tuanya ngaji, dia sinau dan sebagainya. Ini akan membentuk kepribadian karakter si anak. Bagaimana dulu dalam masa 23 tahun 23 tahun perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah, mampu menciptakan orang-orang seperti sahabat yang punya karakter masing-masing dan bermanfaat untuk Islam. Abu Bakar dengan kelembutannya, dengan santunnya, Umar dengan ketegasannya, Ali dengan keberanian, macam-macam. Adakah orang yang mampu mendidik generasi dengan waktu yang sesingkat itu kemudian mampu mendobrak peradaban dunia, mendobrak peradaban Romawi Persia yang saat itu menjadi kiblat dunia, menjadi superpower, menjadi yang diikuti, mampu mengalahkan negara yang besar seperti itu. Karena para sahabat sejak kecil yang dilihat itu ya Rasulullah, tiap hari ketemu Rasulullah sholat, Rasulullah ketemu sahabat yang sedang ngaji, ketemu sahabat yang sedang bersedekah, itu yang anak kecil yang dilihatnya itu, anak-anak kecil sahabat itu. Kalau sekarang kan enggak, mungkin di rumah melihat bapaknya ngaji, melihat ibunya ngaji, baca Quran, ini menyimak dan sebagainya. Keluar delok tonggone, sokok pedek, delok udane, iki macam-macam ngomongi, gitu. No omah dibasani halus romo. Ono jopo ketemu koncone, ngono mawali teko omahe semawali. Ya itulah kan. Makanya sebenarnya kalau ada di lingkungan pondok, ya sebenarnya anak-anak kita lebih bagus. Kita harapkan seperti itu daripada di rumah. Selain di dalam rumah, orang-orang rumah tidak bisa memberikan keteladanan. Kalaupun memberikan keteladanan ketika keluar, gak mungkin anak itu kekang terus keluar. Butuh sosialisasi dengan teman-temannya. Ya. Karena mereka di sana juga belajar bermasyarakat, bersosialisasi, belajar bermain bola, bermain itu belajar terutama anak laki-laki. Selain mendapatkan kebaikan-kebaikan, anak ini juga mendapatkan nilai-nilai buruk dari luar itu. Ya berbeda banget dengan sahabat. Makanya sahabat itu bisa seperti itu. Ali itu masih kecil, Ali bin Abi Thalib masih kecil. Ya sahabat-sahabat waktu itu masih kecil. Yang dilihat Rasulullah yang sudah berumur bapak-bapak, Abu Bakar, Umar. Yang dilihat seperti itu. Maka jadilah generasi-generasi yang luar biasa. Dilihatnya dari itu. Jadi tantangan sekarang ini dalam masalah seperti itu, keteladanan itu sangat kronis gitu, tantangan gitu. Kronis banget gitu. Gitu. Ada yang pribadi, ada yang lembaga gitu. Ya, macam-macam. Hanya kepada Allah kita selalu mohonkan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Jangan lupa mendoakan lingkungan kita. Kita kembali di sini. Jadi sebab keislaman Adas dimulai dari pembicaraan dengan Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW ketika mau makan itu baca Bismillah. Ya, dan seperti inilah seorang Muslim hendaknya berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmunya, ya dengan ilmunya diamalkan. Sebagaimana
dia berdakwah dengan omongannya gitu. Sekarang ini ngomongannya sing pinter, amalia sing kurang gitu. Dan akan diketahui bahwasanya akhlak ini berpengaruh baik, ya, kebiasaan adab ini berpengaruh baik ataupun buruk, ya. Kalau adabnya tidak baik, ya pengaruhnya tidak baik. Kemudian pelajaran yang lain dengan adas ini yang bisa kita dapatkan, bahwasanya adas ini ketika mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ada seorang Rasul, seorang utusan Allah, maka dia segera mencium, menghormat, ya, memuliakan Rasulullah SAW dengan mencium kepalanya, tangannya, kakinya, ya. Dia ini adalah seorang anak yang beragama Nasrani, gitu. Dari kampungnya itu agamanya Nasrani, ya. Yang membaca, yang belajar dari kitab-kitab Nasrani, dari Taurat, dari Injil, yang mana di sana ditunjukkan tanda-tanda kenabian itu. Maka ketika dia mendapati itu, mengenal itu, langsung segera beriman. Inilah pentingnya belajar ketika masa kecil. Banyak orang-orang yang ketika hidup di kampung, ya, sore-sore berangkat ke musola, mengaji dan sebagainya, kemudian setelah dewasa kuliah di luar, mengenal dunia luar, jauh dari nilai-nilai masa kecilnya yang Islami, bergelut dengan dunia agama, gitu. Sampai pada suatu kejenuhan, gitu, ada kerinduan masa-masa kecil itu, sehingga dia kembali, gitu. Itu keuntungannya ketika di waktu kecil itu didapatkan nilai-nilai kebaikan seperti itu. Jadi Adas memuliakan Rasulullah SAW setelah mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah SAW, Nabi terakhir yang diutus. Dan hari ini kita memuliakan Rasulullah, ya tentu saja dengan mengikuti beliau SAW, mengikuti sunnah-sunnahnya, beramal dengan mengamalkan sunnah-sunnah itu, mendakwahkan sunnah-sunnah tersebut sebatas kemampuan yang bisa kita lakukan, dan tidak mempertentangkan dengan akal pikiran kita, ya, tidak mempertentangkan dengan akal pikiran kita atau keegoisan kita, ya, atau mempertentangkan dengan budaya kebiasaan masyarakat kita, ya. Tetap kita muliakan, kita sampingkan selain itu dengan bijak. Atas sekalipun oleh tuannya dikatakan, kamu jangan neko-neko, gitu. Agamamu itu sudah benar, gitu, dan sebagainya. Jangan mengikuti orang itu. Kan tuannya kurang lebih berbicara seperti itu. Tapi Adas tidak mempedulikannya. Kemudian ketika Rasulullah SAW sesudah keluar dari Taif, ya, istirahat di suatu tempat, maka datanglah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat menjaga gunung. Malaikat menjaga gunung. Ini memberikan faedah kepada kita sekalian, atau ada pelajaran di sini untuk kita. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan nabinya. Oleh karena itulah Allah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyuruh malaikat. Bisa menyuruh ke malaikat gunung sekehendak Nabi mau ini kan. Ini adalah bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, utus malaikat yang tidak ada yang mampu untuk memerintah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepada Rasulullah menyuruh malaikat. Dan malaikat gunung mengatakan, apakah kamu mau 2 gunung ini tak berikno kepada orang-orang kafir itu? Orang Mekah. Kalau mau Rasulullah SAW mau, ya dilaksanakan. Jadi tidak ada orang yang mampu memerintah malaikat. Hatta Rasulullah SAW tidak mampu, kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Makanya kalau sekarang ini ada orang kok punya kodam malaikat, pasti pendusta. Nah, kodamku malaikat, pasti pendusta. Gak ada yang bisa menyuruh malaikat. Rasulullah SAW dalam masa
terputusnya wahyu, itu sangat rindu, sangat pengen gitu mendapatkan wahyu. Nggak mampu meminta malaikat Jibril untuk datang. Apalagi kok model-model kayak kita ini gitu. Ya. Mikael ini cabut nyawane iku. Ya ora iso jangan kok gampang men. Ya, pasti dia mendusta. Gitu ya. Kok cek penak gitu loh. Kenalan undi malaikat. Jadi ini bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, sehingga memberikan izin kepada Nabi untuk memerintah kepada malaikat penjaga gunung. Ini menunjukkan akan apa tadi? Kemuliaan yang Allah berikan dan juga keagungan akan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedudukan dan ketinggian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia pada umumnya. Kemudian di antara ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat penjaga gunung dengan jelas bisa kita dapati di sini adalah bahwasanya tujuan dari dakwah ini atau tujuan dari dakwah yang diusahakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu orang-orang itu mendapatkan hidayah, bisa keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Ini tujuan dakwah. Ya, ini tujuan dakwah. Tujuannya dakwah ini. Orang mendapatkan hidayah. Orang selamat dari kemusyrikan menuju tauhid. Orang selamat dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Orang selamat dari neraka menuju ke surga. Ini tujuan dakwah. Oleh karena itulah dilakukan dengan penuh kasih sayang. Ya, dilakukan dengan penuh kasih sayang. Dan tujuannya mulia. Bukan tujuannya kebencian. Kalau seandainya tujuannya benci, ya ketika ditawari malaikat penjaga gunung, kita bilang, lah, iki sing tak tenteni. Ya, ketika orang yang memusuhi dakwah ini harus kita ingat juga, karena di sini juga ada jebakan Batman, jebakan setan. Dalam dakwah pun tetap ada jebakan, jadi budaya setan. Tujuan dakwah itu adalah memberikan hidayah kepada orang, karena sebagai bentuk kasih sayang kita berdua. Sebagaimana para nabi mengatakan kepada orang-orang yang didakwah itu, Nabi mengatakan, inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Artinya Nabi itu berdakwah, mengajak mereka begini dan begitu, ya, kepada Islam ini, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah. Kata inni akhafu alaikum, karena sesungguhnya aku ini khawatir, aku ini takut atas kalian ditimpa adab yang pedih kelak di suatu hari. Ya, adab yaumin adzim, adab yang sangat dahsyat. Ini tujuannya, pengen nyelamat no sampean. Saya sayang, cinta. Maka jangan ada nafsu di sini, duniawi, ya, nafsu duniawi. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini teladan kita, tidak ada nafsu duniawi. Kalau nafsu duniawi, ya tadi itu, kesintaan ini neblek no, ojo sisakno, sak sing bayek antem watu kabeh. Seringkali ini kita ketika dimusuhi kan, pengennya begitu, kayak iso balas wis muga-muga sing dhuwur sing bales. Ngono jan ngono. Muga sing dhuwur sing bales ngomong wis tewekes ngono. Ya. Iya nek iki kalimat ya sebenarnya dikembalikan kepada Allah bagus gitu ya, kepada Allah. Tapi ngomongnya kuwetes ngene iki lho ngene. Ya. Jadi sampeyan iki sayang ora ngomong untuk emosi gitu loh. Gitu. Soalnya sampeyan gak iso balas, mau sampeyan iso balas, yo gak ngarang ngomong ngono. Gitu. Mau iso balas, orang-orang ngomong, ngono iku pokoke wis gak iso balas wis kalah. Wis serano sing dhuwur ae ngono. Ngono jadi mbek ngotot. Ya, jadi tujuan dakwah itu adalah seperti itu, mendekatkan hidayah ini kepada manusia agar mendapatkan hidayah. Sebagaimana sering kita katakan, kita ini merasakan kenikmatan, merasakan kedamaian, ketenangan, hidup dengan dakwah seperti ini gitu. Ya sebisa mungkin kita tularkan kepada yang lainnya.
Ya, mungkin di antara kita sebelum mengenal dakwah ini hidupnya gak tenang, gelisah dan sebagainya dengan permasalahan dunia. Tapi sekarang ketika ikut ngaji, ya, hidup kita lebih tenang, lebih teratur. Itu kan yang kita rasakan. Nah, Nabi bagaimana kalau gak itu yang kita rasakan? Dan itu sudah dirasakan orang-orang yang dulu yang ikut ngaji. Kata sebagian ulama, kalau seandainya para raja itu mengetahui, ya, ketenangan yang kita dapatkan ini, ya, ketenangan yang kita dapatkan ini, kebahagiaan yang kita rasakan ini, niscaya mereka akan mengerahkan pasukannya untuk merebutnya. Ya, gimana Nabi sudah mengatakan seperti itu? Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul di satu rumah kecuali di salah satu rumah dari rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran di sana, mereka saling belajar di sana. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan kepadanya ketenangan. Allah akan curahkan rahmatnya. Malaikat-malaikat turun untuk melindunginya, untuk memberikan penghormatan kepadanya. Dan Allah sebut kebaikan-kebaikannya. Kalau kita sudah ngaji terus, belum tenang, toto hati ini, gitu. Ya, jangan-jangan hatinya masih belum ikhlas, ya, masih mengharapkan dunia, masih dan sebagainya. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bolak-balik tak balik ini mana ya? Tak balik ini mana? Itulah tujuan dakwah ini, agar kita selalu ingat itulah tujuan dakwah kita, ya. Jangan sampai ada unsur duniawi, gitu. Ingin terkenal, ingin apa gitu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga niat tulus kita ini. Kemudian pelajaran yang lainnya yang bisa kita dapatkan di sini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukan sholat malam, dan ini menjadi sebuah ini, ya, sebuah seperti kewajiban bagi Rasulullah sholat malam itu. Waktu itu kan diceritakan Rasulullah SAW melakukan sholat malamnya satu tempat. Dan memang sholat malam itu adalah sebuah kemuliaan, ya, sebuah kemuliaan bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anna Jibril alaihissalam qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, syarful mu'min qiyamul lail. Wahai Muhammad, kemuliaan seorang orang yang beriman itu adalah salat malam. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat malam dalam kondisi yang capek, ya, di malam-malam hari setelah menjalankan perjalanan Taif itu di tengah jalan, dia malam-malam tetap melakukan sholat malam. Ya, bukan hanya di rumah, tapi di luar juga beliau lakukan sholat malam itu. Kalau kita kan, kalau di luar kan mintanya kosorai, gitu. Oh, cuman sholat mungi, sholat wajib yang jalur di kosor, nggak di jamak, gitu. Ya nggak apa-apa, ya bagus saja. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah, Allah senang jika keringanan yang diberikan kepada kita, kepada hamba itu diambil. Dalam safar yang benar-benar safar sesuai dengan urufnya, kita diberikan keringanan untuk mengqashar sholat, ya, untuk mengqashar sholat dan juga menjamak sholat. Maka ketika kita amalkan, kita praktekkan, Allah senang. Orang kok diarani, wow, sholat watang rokaat, kok dilakoni rong rokaat, dasar rasa-rasen, kayak gitu. Ya, niatnya memang kita ingin Allah senang, gitu ya. Ini keringanan, kita nikmati keringanan itu, sekaligus membuat Allah Subhanahu Wa Taala senang, gitu Pak. Orang kok sok-sokan, mata silu papat itu lakonnya papat, sudah usah kosor ya. Nah, kosor toh, males tenan lagi, bangun. Gitu. Ya, itulah pentingnya kita belajar, kita tahu, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam itu, hadirlah jin.
sekelompok jin ya mendengarkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada dua perkara, dua yang bisa kita ambil, perkara penting dan ambil. Satu, adab jin ketika mereka mendengarkan Al-Quranul Karim. Sesungguhnya mereka tatkala hadir di saat Rasulullah SAW membaca ayat-ayat Allah, mereka berkata sebagiannya kepada sebagiannya, ansitu, mendengung. Ya, mereka mengatakan begitu, ansitu, sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat itu. Gimana itu? Lagi di mana depannya itu? Wa idsarafna ilaika nafara minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Ya, ketika kami datangkan sekelompok jin ya kepadamu Muhammad, nah, mereka mendengarkan dan mereka mengucapkan kepada teman-temannya ansitu, diam. Gitu. Falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika mereka itu hadir mendengarkan Al-Qur'an, qalu, mereka berkata ansitu, diam dengarkan. Ini adalah adab yang penting di saat kita mendengar Al-Qur'an dibacakan. Makanya seringkali kalau di dalam perjalanan safar di mobil itu setelno Al-Qur'an, kita berusaha nimbang ngomongnya udah supir ngantuk itu ngomongnya. Sering kita ganti ceramah wae. Kayak enak kita Al-Quran di setel, kemudian kita tinggal ngomong. Ya seperti Islami saya ceritanya, setelannya Al-Quran, nunggu pesafar perjalanan nunggu di apa? Mobil setelannya Al-Quran. Tapi ditinggal ngomong. Ya ini kurang adab. Wong jin kita mendengar Al-Quran diam. Nah kita sengaja mendengar, menyetel kok malah ditinggal ngomong. Makanya lebih baik di setel apa? Dangdutan. ya dari setel ya ceramah lah gitu supaya kita bisa mendengar sebagian gitu. Kita ceramah aja, omongannya orang gitu, bukan kalamullah gitu. Nah gitu. Nah kalau disetel nyanyian itu malah lengket. Nyanyian itu betul lengket. Lagu-lagu itu gak dihafal, kalau dengar itu cepat hafal. Dengar aja sudah hafal. Bahkan sudah bertahun-tahun ketika kita masih SMP, SMA, sampai tuwek punya anak punya cucu. Ketika mendengar lagu itu lagi, ikut dengkul aja sendut-sendut. Nah, gitu. Lisannya masih bisa mengikuti. Ya itu loh. Tapi Al-Quran yang sudah kita hafal dulu waktu SMP, SMA, gak pernah dimurojaah, lali. Jadi nyanyi-nyanyi itu gak dimurojaah, tetap hafal. Lengket. Bahkan ketika kita mendengar saja, itu hati kita itu mengikuti terus saja. Sudah gak dengar itu aja ikuti itu. Masih nempel, masih lengket itu. Makanya ya apa ya, nggak mungkin bisa bersatu antara nyanyian dengan Al-Quran itu. Beda karakter, beda sifatnya. Ya, beda sifat. Sampai orang yang ngakali ya mau dinyanyi no gitu. Tunggu-tunggannya dinyanyi no, lengket terus gitu. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah adab ketika Al-Quran dibacakan, ansitu jin, diamlah gitu. Adab yang penting ketika dibacakan kitab Allah Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati keadaan jin sesudah mereka mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallau ila qaumihim mundirin. Ya. Ketika mereka kemudian berlalu ke kaum mereka. Mereka pergi ke teman-teman mereka, ke kaum-kaum mereka. Sekelompok jin ini pergi ke perkampungan mereka, ketemu dengan bangsa-bangsa jinnya. Dan mereka punya tanggung jawab dakwah. Menyampaikan hal ini, mengingatkan kaumnya akan apa yang ada dalam Al-Quran itu secara langsung disampaikan. Ya, memperingatkan kepada mereka.
supaya menerima Islam ini, menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim. Ini dikatakan oleh mereka kepada teman-temannya. Wahai kaumku, sesungguhnya kami mendengar kitab, yakni Al-Quran. Ya qaumi inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, diturunkan sesudah Musa, dan seterusnya. Lalu mereka mengajak kaumnya itu untuk mengambil itu dan memberikan ancaman, sedikit ancaman, kalau tidak menerima maka mereka tidak akan lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah semestinya kita juga seperti itu, adab ketika mendengar Al-Qur'an. Makanya ketika hari Jumat Al-Qur'an itu disepel gitu. Kok saya pribadi kok iye ngono. Yo api gregetan kok sawangan di Al-Qur'an kok kayak setan wae gregetan gitu. Tapi ngomong-ngomong dewi gak penak gitu. Ya kalau seandainya itu perkara yang baik sudah sejak dahulu dilakukan oleh para sahabat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya barangkali cukup itu saja dulu apa yang bisa kita sama-sama pelajari. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian kebaikan dengan mengetahui semua ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keistiqomahan dalam kebaikan pada diri kita dan berikan kepada kita husnul khotimah. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada perjalanan Nabi Isra Mi'raj, jadi fikih Isra Mi'raj. Supaya Cak Bari gak takut-takut mana. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.